Oke, gue buat video ini karena banyak banget yang nanyain ini ke gue ya di video gue sebelumnya tentang 5 persiapan amit-amit perang saudara itu terjadi. Pertanyaan yang gue dapat itu adalah gimana kalau internet dimatiin pemerintah? Gimana kalau kita listriknya mati? Intinya banyak yang nanya kalau gimana skenarionya jadi sangat dark dan gelap dan infrastruktur kita sehari-hari yang kita take it for granted hari ini itu tiba-tiba hilang. Jujur pas gue baca komen itu gue ngerasa ini nggak mungkin lah terjadi gitu. Negara itu kalau sampai ngelakuin itu namanya bunuh diri gitu. Pasti negara akan rugi entah nggak tahu berapa juta dolar setiap hari ya hanya gara-gara internet itu dimatiin. Tapi gue coba ya udah kita coba open minded gitu gue pikirkan dan gue coba bermain di kepala gue tentang pertanyaan what if it actually happen, gimana kalau itu beneran terjadi. Dan akhirnya gue ngelakuin sebuah riset ya, apakah pernah ada kejadian bahwa negara-negara di tempat lain itu pernah melakukan hal tersebut, dimana saat rakyatnya itu sedang demo ya mau revolusi dan atau ada kerusuhan-kerusuhan lainnya tiba-tiba internet dimatiin. Dan ternyata, dan gue juga cukup kaget ya, jawabannya ada ternyata. Sudah pernah terjadi 3 kali di Mesir, di Iran, dan Myanmar. Dan ini bukan kayak berpuluh-puluh tahun yang lalu, enggak guys, ternyata enggak. Video ini bukan untuk nakut-nakutin kalian, tapi mari kita kupas sejarah 3 negara ini. Apa yang terjadi sama rakyatnya, gimana kondisi mereka pada saat hal tersebut terjadi, dan nanti di belakang ya kita bakal masuk ke skenario what if amit itu terjadi di negara kita ya. Ini semoga enggak lah ya, semoga enggak. Tapi ya kita bakal ngebahas tentang kayak gimana kalau misalnya kejadian ini terjadi dan itu sudah pasti airport ditutup dan gimana cara survive-nya. Gue mau kalian nonton ini layaknya kalian nonton film entertainment aja ya. Kalian pasti pernah lah ya nonton film-film distopia Indonesia, misalnya kayak Pengepungan di Bukit Duri, 24 Jam Bersama Gaspar, atau misalnya Foxtrot 6. Gue mau kalian anggap video ini kayak kalian lagi jadi salah satu karakter di filmnya aja dan gimana cara kalian bisa survive di dunia seperti itu. Nama gue Josh, selamat datang di channel gue. Kita mulai ke videonya. Di tahun 2011, Mesir itu mengalami protes yang luar biasa besar dan fokus utamanya itu adalah revolusi. Ini ditrigger sama masyarakatnya yang gak puas sama sekali sama pemerintah rejim Hosni Mubarak namanya. Dan ketika demo yang luar biasa besar itu terjadi, pemerintah itu memutuskan di tanggal 29 Januari 2011 untuk mematikan internet. Masyarakat sipil itu sama sekali gak bisa akses ke sosial media atau untuk berkomunikasi jarak jauh itu gak bisa sama sekali. Dan ini tujuannya untuk mematikan komunikasi antar para koordinator demo yang berlangsung saat itu. Dan ini efeknya luar biasa besar juga ya. Dengan dimatikannya internet, semua transaksi perbankan ini langsung hancur dan lumpuh total dan tidak bisa berfungsi. Airport ya seperti di kota besar kayak Kairo itu mengalami delay lama karena permasalahan booking tiket yang tiba-tiba acak-adul gara-gara internet putus dan komunikasi juga terputus. Internet mati di sini tuh berlangsung selama hanya 5 hari dan efeknya luar biasa besar. Di mana indeks saham Mesir itu turun 16% dalam 1 hari saat market itu dibuka di tanggal 2 Februari 2021. Dan kemiskinan ya dari data ya, itu meroket sebanyak 12%. Dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin hancur. Kita geser sedikit dari Mesir. Ya, kita pindah dari Mesir tahun 2011, kita pindah ke Iran tahun 2019. Di mana internet juga dimatikan karena demo yang luar biasa besar pecah di negara Iran. Alasan demo tersebut terjadi yaitu awal pemicunya adalah kenaikan BBM yang terlalu tinggi. Dan kalau kasus Iran ini ya sebenarnya ini jujur ya agak brutal menurut gua alasan kenapa internet dimatikan. Dan ini pure savage dan menurut gue gak manusiawi sama sekali. At least ini yang gue dapatkan di hasil riset gue pribadi ya. Jadi correct me if I'm wrong. Jadi alasan dimatikannya internet di tanggal 16 sampai tanggal 27 November ini adalah untuk menghilangkan komunikasi dan broadcast berita sipil via internet. Tujuannya adalah supaya pemerintah bisa menyembunyikan kebrutalan negara yang akan masyarakat sipil tanpa senjata. Dan bahkan ya di tahun 2025 ya jumlah orang yang hilang itu nggak jelas angkanya.
Cuman ada estimasi aja, itu estimasinya 304 orang sampai 1.500-an orang. Ya, jadi range-nya luar biasa besar sekali dan nggak jelas angkanya di berapa. Kejadian ini mereka sebut dengan nama Bloody November atau November berdarah. Dan belum selesai di sini guys, masih ada negara lain lagi. Namanya adalah Myanmar. Dan ini literally 4 tahun yang lalu. Di tahun 2021, dan ini cukup berlangsung lama. Dan bahkan sebenarnya sampai tahun 2025 ini, hari ini, per video ini dibuat, itu kabarnya masih ada beberapa bagian yang listrik dan internetnya sengaja dimatikan total. Dan ya, ini ternyata Indonesia kita ini bukan negara yang paling parah guys ternyata. Dan sama kayak di Iran, dimatikannya internet ini tuh berhasil menyembunyikan kasus warga sipil oleh aparat. Sebanyak ribuan kasus. Dan dari data yang gue dapat, sekali lagi ini angkanya cuma estimasi. Ya gue gak suka manusia itu diestimasiin angka jiwanya gitu ya. Itu ada sekitar 6.500 orang yang menghilang. 6.500 sekitar, bisa lebih mungkin. Dari 3 kasus negara ini kita tahu bahwa nggak ada hal yang bagus sama sekali yang muncul dari dimatikannya internet oleh pemerintah. Like nothing good at all, sama sekali nggak ada. Tapi kita tahu bahwa ternyata kemungkinan itu ada dan pernah terjadi di 3 negara yang berbeda. Gue bener-bener kaget pas tahu fakta ini. Gua rasa gua nggak harus menceritakan kondisi ekonomi di 3 negara tersebut ya setelah hal tersebut terjadi. Kalian silakan berimajinasi aja kira-kira habis kejadian berdarah tersebut apakah ekonominya membaik atau memburuk. Ya terus kalian silakan cari di internet aja. Cuman sekarang gue mau jelasin sedikit tentang apa yang terjadi sama warganya di 3 daerah tersebut. Ya ini gue akan coba jelasin secara kompak dan singkat. Di Mesir di tahun 2011 itu warganya bertahan hidup dengan telepon kabel. Ya which is di zaman itu di tahun 2011 itu memang banyak telepon kabel di mana-mana ya. Gue masih ingat gue masih menggunakan telepon kabel juga di rumah gue. Nggak kayak sekarang di tahun 2025. Mereka juga memakai akses internet itu melalui modem dan telepon satelit juga untuk berkomunikasi. Ya, bertahan hidup itu juga sangat tergantung sama komunitas lokal dengan cara saling berbagi satu sama lain. Kabur ke luar negeri ini cukup susah dan cukup terbatas penerbangannya. Tapi untuk para orang asing dari negara lain, ya misalnya kayak kalian misalnya warga US gitu misalnya kan, yang tinggal di negara sana itu bisa pergi dengan cara dijemput oleh kedutaan negaranya masing-masing via pesawat dari airport. Warga-warga Mesir itu akhirnya bisa berkomunikasi dengan orang masyarakat luar yang memberitakan apa yang sedang terjadi di Mesir dengan cara menyelundupkan video-video pesan ke luar negeri via file-file yang diselundupkan ke luar negeri. Jadi misalnya ada yang berhasil nih ke luar negeri segala macam, mereka tuh bawa video-video file yang akhirnya disebarkan ke media, ke sosial media juga. Nah kalau di Iran ini juga nggak jauh berbeda. Video-video yang menyebar keluar yang memberitakan bahwa Iran itu tuh masyarakatnya sedang dalam bahaya, itu semuanya melalui video-video yang diselundupkan. Ya, orang-orang di sana hidup itu karena komunitas yang juga saling menjaga. Dan untuk orang-orang yang kabur, mereka berhasil kabur lewat jalur darat via Turki dan juga Irak, negara tetangga mereka. Tapi border antar negara juga semakin lama semakin ketat di periode waktu tersebut. Jadi mau nyebrang pun sebenarnya cukup sulit. Jujur ya, gue nggak tahu gimana mereka bisa nyebrang dan diizinkan oleh negara tetangganya. Mungkin kalau punya surat-surat tertentu atau misalnya bisa membuktikan hal-hal tertentu, ya mungkin bisa diizinkan untuk lewat. Tapi sekali lagi ini pure bagian ini ya khususnya. Ini pure asumsi gue dan spekulasi gue aja. Gue nggak tahu aslinya mereka gimana cara ngelewatinnya. Ya. Itu pasti bordernya super ketat pada saat itu. Gua nggak riset sama sekali mengenai ini, jadi kalau kalian punya informasi, kalian silakan tulis di kolom komentar di bawah opini kalian. Nah, kita pindah lagi ke Myanmar. Ya, tahun 2021 sampai sekarang kejadiannya. Dan ini menurut gua cukup unik. Walaupun sekarang sudah tidak satu negara dimatikan internetnya ya. Dulu satu negara, tapi sekarang udah enggak. Cuman beberapa daerah tertentu aja. Tapi essence of survivalnya masih ada. Terutama di bagian-bagian yang internetnya dimatiin ini. Nah dulu pas negara tersebut itu dimatikan semua internetnya, banyak sekali orang yang bertransaksi langsung di black market ya. Sejumlah 1 juta orang itu tuh semuanya kabur ke Thailand sama juga ke India lewat via border jalur darat juga. Banyak yang ngelewatin hutan dan sungai hanya untuk bisa nyebrang ke negara tetangga. Dan ini tentu nggak 100% berjalan mulus ya teman-teman ya. Karena di tengah-tengah hutan belantara tidak ada yang namanya hukum. Ya, banyak juga yang diculik dan nggak tahu hilang kemana. Diapain juga nggak tahu. Dan ini benar-benar survival kayak di film-film yang kalian bayangin itulah.
Itu udah kejadian nyata di sana ternyata sekarang. Nah, cara masyarakatnya sekarang bisa bertahan hidup adalah dengan melalui internet langsung pakai satelit. Dan thanks to Elon Musk, teknologi ini sudah ada yang namanya Starlink. Starlink ini tuh laku keras di daerah-daerah resistensi yang masih dihukum sama pemerintah. Mereka juga pakai radio untuk komunikasi. Mereka punya komunitas yang solid yang bisa saling jaga satu sama lain. Dan tentu aja mereka pakai yang namanya VPN untuk bisa memakai internet dengan leluasa. Jadi mereka menggunakan server luar negeri untuk bisa menggunakan internet. Yang sebenarnya gue agak gimana gitu ngebahasnya, cuman ya ini amit-amit terjadi di negara yang kita cintai ini. Sekali lagi guys, gue tekenin ya, gue bukan buat video ini karena gue pengen Indonesia untuk kayak masuk ke era seperti yang tadi gue ceritain. Nggak sama sekali ya, nggak kayak gitu pikiran gue nggak setolol itu. Tapi ini gue buat untuk edutainment kalian aja ya, untuk entertainment dan edukasi ya. Sejarah negara lain itu juga harus kita baca dan kita pelajari ya, karena kebetulan ada beneran nih sejarahnya dan ada 3 negara yang udah ngelakuin ini di saat gue kira itu tidak mungkin bisa terjadi. Kadang gue juga bingung ya, gue bikin video kayak kemarin yang 5 step persiapan, gue somehow ada beberapa komentar yang bilang kalau gue provokator. Tapi ya bodo amat lah ya. Nah, di video kali ini gue sudah meminta ya beberapa AI untuk bikin skenario apa yang akan terjadi di Indonesia kalau sampai Indonesia tuh shutdown internetnya melalui referensi 3 negara tadi tentunya ya. Jadi AI-nya nggak sembarangan bikin skenario fiksi. Skenario-nya emang fiksi, tapi berdasarkan data, ekonomi, dan sejarah yang sudah pernah terjadi di 3 negara tersebut ya, Mesir, Iran, dan juga Myanmar. Dan AI-nya juga ngasih tahu apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat untuk bisa bertahan hidup dan perubahan apa yang harus kita ekspektasikan ketika hal tersebut itu terjadi. Supaya kalian paham konteksnya ya, AI-nya itu tuh menjelaskan ini khusus untuk orang di daerah Jakarta dan sekitarnya saja. Jadi kalau kalian tinggal di luar daerah Jakarta, mungkin kalian bisa semacam cocok logi dan ambil beberapa esensial. Harusnya esensinya masih sama harusnya. Nah, dari banyak AI yang gue tanyain, mayoritas itu setuju bahwa airport dan pelabuhan probably itu sudah tidak bisa fungsional kayak biasa. Mungkin tidak sepenuhnya tutup, tapi sudah tidak fungsional kayak biasa. Dan tentu aja ya, ini kasusnya itu tuh demonya udah gak karuan ya guys ya. Kalian harus ingat ini konteksnya, demonya udah terlalu kacau sampai akhirnya pemerintah memutuskan untuk matiin internet ya. Probably ini jatuhnya udah hampir sampai kayak darurat militer lah jatuhnya. Dan ini konteksnya kalian masih memilih untuk stay di Indonesia dan belum kabur duluan. Entah itu dengan alasan masih merasa aman secara finansial atau lain-lainnya. Yang sudah pasti, bank itu sudah pasti tutup dan kalian nggak bisa transfer atau tarik duit dari sana ya, karena semua orang sudah pasti akan tarik duit. Jadi AI-nya menyarankan kalian untuk harus punya cash dalam bentuk beberapa mata uang. Ini penting. Probably kalian harus punya rupiah tentu aja untuk transaksi lokal, tapi dia juga menyarankan mata uang lain ya. Salah satunya adalah US dollar atau mata uang lain, Singapura dollar juga terserah. Yang pasti dalam pecahan besar dan juga pecahan kecil untuk perjalanan. Kalau amit-amit tiba-tiba rupiah itu tuh hiperinflasi. Kalau perang sipil di dunia fiksi ini yang gue ceritain ini sampai bener-bener nggak karuan, itu mungkin satu potong roti itu bisa jadi 1 juta rupiah contoh. Tapi kalau kita pakai dolar ya mungkin $5 harganya. Kenapa bisa $5? Kenapa mahal banget ya? Mungkin aja kemungkinan besar barang-barang akan semakin langka ya, pangan itu akan semakin langka, jadi semua harga barang pasti naik gitu. AI juga mengatakan bahwa paspor adalah hal yang sangat penting untuk bisa kalian pegang. Ya, ini untuk identifikasi kalian juga sebenarnya. Kalau kalian somehow bisa dapat akses untuk pergi ke luar negeri via kapal sewaan atau kabur ke Australia mungkin, itu bisa jadi pilihan yang salah satu pilihan, tapi cukup beresiko juga, terutama ketika sudah masuk perairan Australia. Apalagi kalau kalian nggak punya visa, bisa-bisa dikirim balik. Dan tentu aja guys, ini gue tekanan lagi nih hasil AI, jadi kalau jawabannya agak nggak make sense di kepala kalian ya, at least gue udah sampein apa yang AI-nya sebutkan. Kalau somehow kalian bisa pergi ke luar negeri kayak ke negara ASEAN misalnya, ya, misalnya lewat pesawat, maybe ada beberapa airport yang masih bisa terbang, kalian at least punya waktu sekitar 30 hari visa untuk berlindung di sana sebelum akhirnya harus keluar sementara dan masuk lagi ke negara tersebut. Kalian juga sangat disarankan untuk hubungin kedutaan Indonesia
tujuan negara kalian ketika kalian sudah berhasil di sana. Ya, kalian bisa meminta kayak semacam pertolongan lah atau tempat tinggal dan lain-lainnya untuk bisa ngobrol. Nah, kalau secara finansial itu tidak memungkinkan buat kalian, cari wilayah luar Jakarta yang tidak terkena kerusuhan atau tidak separah Jakarta at least, ya. Tepatnya mungkin daerah yang lebih terpencil dan jauh dari kota dan bangunan-bangunan pemerintah. Mungkin kalau kayak Jakarta, ya mungkin kayak Kepulauan Seribu kali ya, itu harusnya aman sih. Namun, karena masih di satu negara yang sama, posibilitas daerah tempat tujuan kalian itu terkena imbasan oknum-oknum itu juga tetap ada kemungkinannya. Namun, kemungkinannya jauh lebih kecil dibandingkan kalian memilih untuk stay bertahan di kota besar. Komunitas di daerah masing-masing juga jadi fondasi utama masyarakat bisa bertahan hidup, kata AI. Ini kita pelajari dari Iran, Mesir, dan juga Myanmar, di mana para resistensi dan masyarakat lokal itu tuh bisa stay karena saling ngebantu. Jadi kalau kalian punya tetangga dan kalian nggak kenal sama kiri kanan kalian, kayaknya nggak ada salahnya untuk kalian kenalan dan akrab sama tetangga kalian. Kayaknya nggak ada yang salah ya dengan itu ya. Dari semua AI yang gue tanyain, semuanya tetap paling rekomen secara kalkulasi resiko untuk jangan menunggu keadaan parah terlebih dahulu baru kalian bergerak. Kalau sudah ada tanda-tanda bahwa ini bisa semakin parah, segera bergerak dan lakukan planmu, lakukan rencanamu. Karena secara risk to reward ratio, ini agak nggak make sense kalau kalian stay dan nggak ngapa-ngapain. Gua kasih opsi, misalnya opsi A. Opsi A, kalian lakuin aksi kalian, ya, dan emang ternyata keadaannya makin parah, ya, kalian selamat. Tapi kalau ternyata kalian lakuin opsi A dan ternyata tidak makin parah dan mereda, ya lu nggak rugi gimana-gimana juga, paling ya cuman repot doang. Opsi B, lu memilih untuk tidak ngapa-ngapain dan menunggu. Dan ternyata kalau tidak makin parah dan mereda, ya bagus, lu nggak kenapa-kenapa. Tapi kalau sampai kenapa-kenapa makin parah, ya lu akan jauh lebih repot dan bahkan berpotensi kena masalah yang lebih dalam lagi. Jadi secara logika aja, dan kita ngeliat dari risk to reward ratio-nya, ini jauh lebih masuk logika kalau kita ambil opsi A, yaitu bergerak dan melakukan rencanamu sebelum kejadiannya semakin parah. Tentu aja teman-teman, gue berdoa supaya kita nggak perlu melakukan semua ini yang gue ceritain. Cuman gue pribadi sangat kaget bahwa ternyata pernah ada 3 negara yang berbeda ngelakuin hal seperti ini. Semoga informasi ini cuman perlu nyangkut di belakang kepala kalian dan nggak perlu dilakuin. Kalau kalian ngerasa video ini ada manfaatnya, ya please do tekan tombol like video ini dan subscribe kalau kalian udah nonton beberapa video gue. Channel ini agak tenggelam guys sebenarnya belakangan ini karena gue agak jarang upload karena sibuk. Jadi sedikit tombol like dan subscribe bisa banget ngebantu channel ini untuk terus naik. Dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat aja. Dan gue minta kalian untuk coba tulis di kolom komentar pendapat kalian. Gue tahu pasti banyak yang bilang gue lebay, berlebihan gue bikin video ini, dan jujur gue bodo amat. Dan semoga gue lebay dan lebay terus. Artinya emang nggak pernah kejadian. Ya, kita ketemu lagi guys di video selanjutnya. Kalian bisa nonton video kiri kanan ini, atau kalau kalian belum nonton video sebelumnya mungkin yang ini kali ya. Oke, silakan nonton video ini. Kita ketemu lagi. Sampai jumpa, bye bye.